Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, eh, metode pembelajaran yang akan kita lakukan adalah dengan mendengarkan video yang Bapak paparkan. Materi kali ini adalah mengenai perbengkelan, yaitu di mana submaterinya adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja ini menjadi penting karena tempat kalian bekerja seharusnya sudah uh, dibekali atau sudah dipersiapkan oleh perusahaan untuk mematuhi setiap prosedur yang telah ditetapkan, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja ini sangat penting, walaupun sebenarnya banyak beberapa di antara perusahaan-perusahaan atau para pekerja yang memandang tidak penting atau tidak perlu, sehingga mereka menjadi lalai akan kesehatan dan keselamatan kerjanya. Oke, pada kali ini Bapak akan menjelaskan apa itu kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Oke, kesehatan dan keselamatan kerja ini mengacu kepada di sini ada buku Officer in Charge of Engineering Watch. Oke, ini buku yang umumnya digunakan standar AIMO untuk sekolah-sekolah kemaritiman ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran adalah kalian dapat memahami hukum kerja. Oke, hukum kerja itu yang dibuat oleh pemerintah. Hak dan kewajiban yang harus kalian tahu atau hak atau kewajiban yang perusahaan juga perlu ketahui. Oke, jadi antara pekerja dan perusahaan saling tahu antara hak dan kewajibannya. Lalu kedua adalah memahami kesehatan kerja. Apa sih kesehatan kerja itu? Apa sih yang membuat para pekerja itu mengalami kondisi tidak sehat atau penyebabnya? Kemudian ketiga adalah memahami keselamatan kerja. Jadi ketiga poin ini nanti yang akan Bapak paparkan dan akan Bapak jelaskan. Pertama adalah dasar hukum. Oke, di sini sebenarnya banyak dasar hukum. Apa sih itu keselamatan dan kesehatan kerja? Namun Bapak akan memberikan poin-poin yang penting saja yang harus kalian ketahui. Oke, di sini pasal 86 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi setiap buruh atau pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja ya, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Jadi para pekerja mempunyai hak memperoleh perlindungan untuk kesehatan dan keselamatan kerjanya ya. Oke, jadi ini adalah uh, hak yang harus kalian ketahui. Oke, di pasal 86 ini adalah menjelaskan hukum dasar hukum untuk setiap pekerja. Lalu di pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menyatu dengan sistem manajemen perusahaan. Oke, jadi perusahaan diwajibkan untuk memenuhi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya di tempat kerja. Oke, dengan mempunyai sistem manajemen perusahaan yang baik, yang lengkap, serta memenuhi standar dari lingkungan kerja ya. Oke, lingkungan kerja atau tempat kerja yang dimaksud adalah tempat kalian bekerja, baik di darat, di laut, atau di udara. Oke, jadi manajemen mempunyai kewajiban untuk memenuhi
atau menerapkan sistem manajemen keselamatan di perusahaannya masing-masing. Oke, kemudian adalah kewajiban pekerja dan hak pekerja. Ini menurut pasal 12 Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 1970. Oke, kewajiban pekerja adalah memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli K3. Kesehatan Keselamatan Kerja ya K3 ini. Lalu kedua adalah kewajibannya memakai alat pelindung diri. Kemudian ketiga mentaati syarat-syarat ketiga yang diwajibkan. Oke, itu tadi di sebelah kiri adalah kewajiban pekerja menurut pasal 12. Kemudian untuk hak pekerja adalah pekerja meminta kepada pengusaha agar melaksanakan semua syarat ketiga yang diwajibkan. Jadi apabila syarat ketiga tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka hak pekerja adalah meminta kepada pengusaha agar melaksanakan semua syarat-syarat dari ketiga tersebut, yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja. Oke. Lalu yang kedua adalah menyatakan keberatan untuk bekerja apabila syarat-syarat ketiga dan alat. Wah, ini sebenarnya kan apa ya, seperti dilema kan. Di satu sisi uh, di satu sisi pelindung dirinya tidak memenuhi syarat, lingkungan kerjanya tidak memenuhi prosedur yang ada, tetapi kalian menyatakan keberatan kepada perusahaan gitu. Jadi yang pekerja takutkan adalah mereka nantinya akan dipecat oleh perusahaan. Ini sebenarnya menjadi dilema umumnya ya, para pekerja-pekerja yang kondisi lingkungan kerjanya tidak memenuhi persyaratan dari K3. Jadi setelah dasar hukumnya kita ketahui adalah kesehatan kerja juga perlu kita ketahui juga apa sih itu kesehatan kerja. Jadi kesehatan kerja adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Itu adalah kesehatan kerja ya. Selain penyakit itu sendiri yang diderita oleh pekerja, juga lingkungan kerja harus tetap sehat, harus tetap bersih, nyaman, sehingga kita pada saat bekerja dapat bekerja secara maksimal tanpa gangguan dan hambatan yang ada di lingkungan kerja. Ya, itu tadi kesehatan. Oke, ini adalah faktor penyebab penyakit ya untuk kesehatan kerja. Yang pertama adalah fisik. Fisik ini maksudnya adalah suara yang berisik, lalu tekanan udara yang berubah-ubah, suhu yang tinggi, suhu yang rendah, getaran yang berlebih, penerangan yang kurang, atau adanya radiasi yang dikeluarkan dari benda-benda yang berbahaya di sekitar kita. Jadi faktor fisik ini juga sangat penting untuk kita ketahui ya. Jadi lingkungan kerja itu diusahakan adalah suara yang tidak terlalu berisik, tekanan udara juga tidak berubah-ubah, suhu temperatur di lingkungan kerja itu juga masih masuk batas standar ya. Lalu getaran dan penerangan. Penerangan ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Oke, jadi harus semaksimal mungkin semua faktor tersebut diperhatikan ya, dari penerangan, dari suara-suara atau yang lain sebagainya yang dapat mengganggu fisik kita. Oke. Yang pertama fisik, yang kedua adalah kimiawi. Kimiawi ini bentuknya adalah seperti gas, karbon monoksida, amoniak, serta yang lainnya yang dapat menyebabkan keracunan atau yang dapat mengganggu aktivitas pada saat kita bekerja. Oke, ini adalah yang berhubungan dengan kimia-kimia ya. Oke, lalu debu juga termasuk faktor kimia. Itu lingkungan kerja yang terjadi penimbunan debu,
dampaknya kan akan berpengaruh terhadap saluran pernapasan kita, paru-paru kita, yang akan terjadinya penyakit seperti asbestosis atau penyakit sesak ya. Jadi kimiawi ini juga penting untuk kalian ketahui. Lalu berikutnya adalah faal. Faal ini adalah sikap badan yang kurang tepat pada saat bekerja atau beban berat yang beban kerja yang berat yang dapat menyebabkan keluhan misalnya di pinggang atau kerja yang berdiri terus-menerus itu adalah penyakit faktor faal. Karena apabila kita bekerja terlalu over itu akan membahayakan kita juga ya. Ya, selain membahayakan diri kita juga membahayakan orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian selanjutnya adalah mental psikologis. Oke, jadi uh, beban dan tanggung jawab. Maksudnya ini jam kerjanya ini di luar batas kemampuan. Lalu adalah tidak dapat bekerja dengan rekan sekerja, atasan atau bawahan. Ya, maksudnya terjadi konflik lah pada antar sesama ya, antar sesama pekerja ini. Ini adalah salah satu penyakit mental psikologis juga. Kemudian hayati, hayati adalah seperti serangga, penyakit nyamuk, kutu, dan lain sebagainya. Itu adalah faktor-faktor penyebab ya dari penyakit. Adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja di sini adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan tempat kerja dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi. Jadi itu keselamatan kerja adalah upaya untuk melindungi ya, atau menyelamatkan orang selain diri kita juga orang lain. Juga melindungi peralatan kita gunakan, tempat kerja kita, lalu bahan produksi. Ini adalah faktor keselamatan kerja yang menjadi penyebab kecelakaan dalam bekerja ya. Oke, faktor-faktor apa aja itu? Yang pertama adalah faktor manusia. Oke, faktor manusia adalah tingkah laku yang sembrono, pengetahuan yang kurang, atau juga keterampilan yang kurang memadai. Ini adalah faktor manusia, kelalaian manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan. Lalu yang kedua adalah faktor alat-alat kerja. Oke, alat-alat kerja ini tidak layak ya, tidak layak digunakan, tidak ada pengamannya, maka ini akan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga adalah faktor lingkungan kerja. Jadi di sini sebenarnya sama ya seperti tadi dari eh, kesehatan juga kan ada disinggung. Di sini faktor lingkungan kerja itu adalah sikap kita dengan sesama pekerja lalu dengan atasan juga. Lalu ada lingkungan kerja yang dapat tidak bersih atau jorok juga ini termasuk dari faktor lingkungan kerja. Oke. Lalu selanjutnya adalah apa sih alat pelindung diri? Mungkin kalian juga pernah melihat atau sudah tahu. Jadi ini kita reminder saja ya. Oke, ini adalah alat pelindung diri. Oke, di sini ada helm. Ini adalah kepala. Di bagian tubuh kepala bahayanya benda-benda jatuh, ruang yang sempit, rambut terjerat. Lalu ada untuk mata, bagian tubuh mata, alat pelindung dirinya itu adalah kacamata atau Google ya. Kemudian telinga, oke, ini ada paru, tangan, kaki. Oke, ini ada bahaya juga di sini dijelaskan. Lalu untuk kulit adalah biasanya dengan ada menyediakan sabun ya. Oke, lalu untuk melindungi tubuh, ini mungkin banyak dari kalian juga sudah tahu ya atau sudah paham. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali. Dan ini adalah simbol pelindung diri. Oke, di sini ada dari sarung tangan, sepatu, helm.
pelindung mata, pelindung telinga, sampai jaket keselamatan juga ada. Pakaian pelindung, wearbox ada juga ya. Oke, ini adalah simbol pelindung diri. Ini contohnya aja ya. Mungkin ada banyak lagi. Oke, ini juga. Oke, ini sebenarnya simbol larangan ya, bukan pelindung diri ya. Ini simbol larangan. Oke, ini dilarang memegang handphone, memotret, menyalakan api, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah simbol waspada terhadap bahaya. Oke, di sini ada bahaya bahan mudah meledak, tegangan listrik, kebisingan, bahaya bahan radioaktif. Di sini kalian bisa lihat macam-macam dari bahaya. Oke. Oke, ini adalah yang tadi simbol-simbol larangan juga masih ada seperti ini. Oke, sekian materi pembelajaran perbengkelan yaitu kesehatan, keselamatan kerja atau K3 yang harus kalian ketahui ya. Jadi kalian tahu bagaimana dan apa kesehatan dan keselamatan kerja itu harus kalian penuhi atau perusahaan. Oke, sekian materi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.